Oke, di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara install Python. Pertama-tama, siapkan dulu browser yang akan digunakan untuk mendownload Python. Saya di sini menggunakan Google Chrome. Di sini kita ketik saja Python. Lalu kita buka website yang www.python.org. Lalu kita ke bagian bawah website di bagian download, yaitu ini. Di sini kita download sesuai dengan OS yang digunakan pada perangkat. Di sini saya menggunakan Windows 64 bit. Langsung klik yang ini. Maka Python akan otomatis terdownload. Jika sudah selesai mendownload, kita tinggal menginstalnya. Klik 2 kali. Sini pilih Run. Pastikan di sini dicentang. Pilih Customize Installation. Di sini tinggal Next. Di sini menentukan lokasi aplikasi tersimpan. Jika tidak ingin mengubahnya, langsung saja klik Install. Proses instalasi ini membutuhkan waktu yang cukup lama, sekitar 5-10 menit. A few moments later. Oke, di sini Python sudah berhasil terinstall. Di sini saya akan mencoba membukanya. Ini merupakan tampilan awal dari Python. Kita coba ketikkan for this pada prompt Python. Maka akan memunculkan Zen filosofi dari Python tersebut. Itu ini. Saya akan mencoba perintah sederhana dari Python, yaitu mencetak sebuah kalimat atau kata. Pertama-tama ketik print dalam kurung petik. Di sini masukkan kata atau kalimat yang akan dicetak. Di sini saya akan mencetak halo, saya belajar Python. Petik kurung tutup. Lalu tekan enter. Di sini terlihat kalimat yang kita cetak tadi. Kita ketik tadi, itu ini. Sekian dari saya. Untuk lebih lanjut mengenai perintah-perintah Python akan dilanjutkan oleh teman-teman saya. Terima kasih. Baik, saya akan melanjutkan materi dari Bagus. Python juga bisa digunakan sebagai kalkulator. Contoh, maka akan muncul hasil seperti ini. Python juga bisa digunakan sebagai perintah di dalam blok dengan indentasi tab. Contoh, kurung buka 1, 2, 3. Petik 1, 2, 3. Kurung tutup, titik 2, enter. Setelah itu tab, baru ketikan print.
dalam kurung I, lalu enter lagi sekali, maka akan muncul hasil seperti ini. Adapun perintah blok lainnya, contoh A sama dengan 90, if A 80 titik 2, lalu enter, tab, print dalam kurung titik 2, Anda lulus, titik 2 kurung tutup, enter, tab lagi, print dalam kurung tanda petik selamat, kurung tutup, enter. Selanjutnya tulis else titik 2, lalu enter, tab lagi, print dalam kurung coba lagi, titik 2 kurung tutup, lalu enter, maka hasilnya akan seperti ini. Baik, selanjutnya kita masuk ke CMD. Untuk mencari CMD kita bisa cari di tab how to search, kita ketik di sini CMD, lalu kita open. Yang pertama, kita ingin mencari di mana program Python itu diinstal, maka kita ketik where Python. Maka akan muncul seperti ini, yaitu di mana Python itu diinstal. Yang kedua, kita bisa juga mencari struktur dari program Python. Kita ketik where pip, maka akan muncul seperti ini. Kita juga bisa mengetahui versi Python keberapa yang kita install. Kita ketik Python P, lalu kita enter, maka akan muncul versi Python yang kita install. Di sini kita juga perlu mengetahui perintah dasar file dan direktori, seperti contoh. Yang pertama ini direktori saya yang pertama ada di C, saya akan merubahnya ke G. Contoh saja cd /enter G.2, lalu enter, maka direktori saya akan berubah, yaitu di G. Masuk lagi ke Python, ketik Python, lalu enter. Untuk mengetahui direktori kerja kita di Python, kita bisa mengetik import os, lalu enter, s.get cwd, lalu enter. Ini merupakan direktori kerja kita di Python. Selanjutnya, jika kita ingin mengubah direktori kerja kita bisa mengetik seperti ini, import os, lalu enter, os.chdir, di /late Python, lalu enter. Maka nantinya file yang kita buat
akan berada di latih Python yang ini. Kita juga bisa membuat direktori kerja atau folder tanpa masuk ke file explorer. Contoh, kita ketik import OS, lalu enter os.mkdir dalam kurung /latih Python saya kasih 2. Saya akan membuat direktori baru atau folder baru di file explorer, lalu saya enter. Kita cek apakah sudah ada. Oke. Ini sudah ada di sini, latih Python 2. Selanjutnya, untuk memanggil fungsi cmd di Python, kita bisa mengetik os.system dalam kurung cls. Maka akan muncul seperti ini. Ada juga fungsi lainnya seperti os.system dir, lalu enter. Maka akan muncul seperti ini. Dan juga yang terakhir, kita bisa memanggil notepad di Python. Contoh, os.system notepad, lalu enter. Maka akan muncul notepad. Sekian materi yang saya sampaikan. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat struktur program pada Python. Langkah pertama yang harus dilakukan adalah membuka cmd atau command Windows, lalu kita mengubah penyimpanan dari data C ke data D sebagai berikut. Setelah penyimpanan berubah menjadi data D, selanjutnya kita akan membuat folder dengan nama latih Python. Sebelumnya saya sudah membuat folder dengan nama latih Python. Di sini saya akan memanggil folder tersebut. Di sini kita ketik cd spasi latih underscore Python. Setelah program yang terpanggil, selanjutnya kita akan membuat struktur pada notepad. Dengan cara kita ketik notepad, kemudian kita beri judul struktur.py. Secara otomatis notepad akan terbuka. Yang pertama, kita buat bagian komentar atau keterangan program yang diawali dengan tanda petik sebanyak 3 kali. Kurung buka kurung tutup, yaitu untuk menjalankan program utama. Setelah ini selesai, lalu kita save, dia akan tersimpan pada program tadi kita buat, yaitu pada latih Python. Setelah ini tersimpan, lalu kita kembali ke cmd, kita panggil programnya seperti ini. Kita ketik py spasi struktur.py.
setelah program terpanggil akan keluar masukkan angka 1. Kita akan masukkan angka 23, kemudian masukkan angka 2, kita akan memasukkan angka 45. Hasil dari penjumlahannya yaitu 68. Sekian penjelasan mengenai pembuatan struktur program pada Python. Di sini saya akan melanjutkan materi tentang deklarasi variabel merupakan objek dinamis. Di sini kita mulai saja. Yang pertama saya ingin mengisi komentar. Nah, di sini untuk komentar ini bisa diisi dan bisa juga tidak, karena tidak berpengaruh terhadap jalannya pemrograman. Nah, kemudian saya misalkan di sini menggunakan variabel x sama dengan 1. Kita akan menentukan tipe data dari keluaran x ini dengan cara kita mengetik fungsi ke Nah, di sini akan muncul bahwa keluaran dari variabel x ini merupakan kelas tipe data integer, di mana kelas integer ini berguna untuk bilangan bulat positif maupun negatif. Nah, kita lanjut dengan mengetik print. Di sini print berfungsi untuk menampilkan keluaran dari variabel x ini. Nah, di sini ternyata keluaran dari variabel x ini adalah 1 dan sudah mau muncul. Dan kemudian kita lanjut, misalnya x sama dengan saya mengetik kalimat seperti itu. Nah, kita akan melihat jenis tipe data dari variabel x ini. Cara sama seperti yang di atas ini, yaitu ketik fungsi tipe Nah, di sini akan muncul bahwa tipe dari variabel x ini merupakan tipe data kelas string. Nah, di mana kelas string itu digunakan untuk objek yang berupa teks atau kalimat kata. Dan kemudian kita akan print untuk melihat apakah keluaran dari variabel x ini sudah benar. Nah, akan muncul seperti ini. Jadi, bila sudah mau muncul seperti ini, berarti keluaran dari variabel x ini sudah benar. Dan kemudian, apabila keluaran variabel x ini sudah tidak diperlukan, kita bisa menghapusnya dengan menggunakan fungsi del dan variabel ini x. Nah, sudah. Coba kita cek apakah sudah benar-benar terhapus. Nah, di sini akan terlihat bahwa name error, berarti output dari variabel x ini sudah sudah kita hapus. Inilah tampilannya. Sekian dari saya mengenai deklarasi variabel
yang merupakan objek dinamis. Terima kasih. Pada kali ini saya akan melanjutkan dari tutorial teman saya. Di sini saya akan memberikan cara untuk menghitung luas lingkaran menggunakan program Python. Oke, langkah pertama sini saya menggunakan Python itu dibuka di CMD. Mungkin untuk melihat versi Pythonnya ini. Oke, saya menggunakan versi di sini 3.9.1. Oke, untuk membuat programnya di sini saya menggunakan Notepad biasa. Untuk langkah awalnya itu kita membuat seperti komen itu dengan cara kutip-kutip banyak 3 kali. Oke. Result itu adalah hasil dari yang ini ya, yang result sama dengan run luas. Oke, kemudian kurung tutup. Nah, kita sudah membuat subprogramnya ini, kode mainnya. Kemudian kita tinggal panggil main seperti ini. Nah, jadi seperti ini dia akan menjalankan main programnya, dimana main ini akan memanggil definisi mainnya dulu, dimana P3,14 dia variabel dia adalah inputan diameter lingkaran, kemudian dia mengeluarkan variabel result, dimana variabel result itu adalah memanggil program run luas, dimana dia akan mengirim nilai P dan nilai dia ke definisi run luas ini di programnya ini, di subprogramnya ini maksud saya. Dimana di sini dia akan menghitung luas lingkarannya, kemudian dia akan mengeluarkan fungsi balik return result, artinya hasil dari luas lingkaran ini akan dikembalikan ke program di awal, sehingga dimana akan ditampilkan kembali di main program, dimana dipanggil pada bagian print ini dia akan mengeluarkan result dan juga diameternya seperti itu. Maaf ini ada salah, pakai koma ya. Oke, setelah itu kita klik Shift S. Di sini coba saya save di Python ya. Nah, kita pakai di sini lingkaran file. Oke, saya klik save. Coba saya lihat dulu filenya. Oke, sudah ada di sini ya. Kita coba run. Kita buka CMD. Saya exit dulu. Kemudian saya keluar dulu dari program dari foldernya. Kemudian saya masuk ke folder latih Python. Nah, setelah ada di dalam foldernya, kita tinggal panggil nama file lingkaran.py ini. Kita tinggal ketik Python lingkaran.py. Nah, sudah. Yang pertama dia akan mengeluarkan tulisan masukkan diameter lingkaran. Di sini saya akan coba nilai 7, kemudian enter. Nah, dia akan langsung mengeluarkan hasil luas lingkaran dengan diameter 7 adalah 38,46. Oke, kurang lebih seperti itu. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Sekian tutorial dari saya. Terima kasih.